Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizky Liliani Pasaribu, Rizka Chania Pasaribu, dan Ikidia Sinta. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan penempatan dana bank berupa kredit. Perbankan mempunyai tugas yang sangat penting dalam rangka mendorong pencapaian tujuan nasional yang berkaitan dalam peningkatan dan pemerataan taraf hidup masyarakat. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang menghubungkan pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana. Apa dana masyarakat ditarik oleh bank dan kemudian dipinjamkan kembali kepada masyarakat. Peranan bank dalam mendukung kegiatan perekonomian cukup besar karena banyak memberikan jasa dalam lalu lintas peredaran uang. Dalam Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang perbankan sesuai dengan jenis dan usaha bank mengenai jenis bank pada pasal 5 ayat 1 menurut jenisnya terdiri dari bank umum. Bank umum adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Bank Pengkreditan Rakyat. Bank Pengkreditan Rakyat adalah suatu bank yang fungsinya menerima simpanan dalam bentuk uang dan memberikan kredit jangka pendek untuk masyarakat pedesaan. Fungsi bank. Salah satu fungsi bank adalah menjembatani antara surplus unit dengan pihak yang disebut defisit unit yang menitipkan kepercayaan kepada bank, sehingga para account officer dituntut untuk menjaga titipan kepercayaan itu dengan penuh perhatian dan harus konkret terhadap aktivitas kedua kelompok tersebut. Definisi kredit. Sesuai Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Definisi kredit menurut para ahli. Menurut Cahyotri Bambang, bahwa kredit adalah suatu penundaan pembayaran yang artinya uang atau barang yang diterima sekarang ini akan dikembalikan pada masa yang akan datang dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Menurut Anwar, bahwa kredit adalah suatu pemberian prestasi atau jasa dari pihak yang satu kepada pihak lain dan prestasinya akan dikembalikan lagi dalam jangka waktu. Menurut Thomas Suyatno, bahwa kredit adalah suatu penyediaan uang yang dapat disamakan dengan suatu tagihan yang sesuai dengan persetujuan antara peminjam dan yang meminjamkan. Sesuai PAPI, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, kredit berdasarkan pengertiannya memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 1. Aktivitas meminjam uang atau tagihan sebesar plafon yang disepakati. 2. Persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. 3. Pendapatan berupa bunga atau imbalan atau pembagian keuntungan. 4. Jaminan atau angsuran jika ada. Tujuan dan fungsi kredit. Yang pertama, mencari keuntungan. Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Yang kedua, membantu usaha nasabah. Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dan untuk investasi maupun dana untuk modal kerja atau konsumsi. Jenis-jenis kredit dilihat dari segi kegunaan. Yang pertama itu kredit investasi, kedua kredit modal kerja. Dilihat dari segi tujuan kredit, jenis kredit
kedua kredit konsumtif, ketiga kredit perdagangan. Dilihat dari segi jangka waktu, ada kredit jangka pendek, ada kredit jangka menengah, dan ada kredit jangka panjang. Unsur-unsur kredit. Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Degree of risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Prosedur pemberian kredit. Yang pertama, pengajuan berkas-berkas. Kedua, pemeriksaan berkas-berkas. Ketiga, wawancara pertama. Keempat, on the spot. Kelima, wawancara kedua. Keenam, penilaian dan analisis kebutuhan modal. Ketujuh, keputusan kredit. Kedelapan, penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya. Ke-9, realisasi kredit. Yang ke-10, penyaluran atau penarikan. Yang ke-11, penilaian kredit. Ada beberapa ketentuan dan persyaratan umum kredit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai feasibility study yang dalam penyusunannya melibatkan konsultan yang terkait. Yang kedua, mempunyai dokumen administrasi dan izin-izin usaha, misalnya akta perusahaan, NPWP, SIUP, dan lain-lain. Yang ketiga, maksimum jangka waktu kredit adalah 15 tahun dan masa tenggang waktu atau grace period maksimum 4 tahun. Yang keempat, maksimum pembiayaan bank adalah 65% dan self-financing ada sebesar 35%. Yang kelima, penarikan atau pencairan kredit biasanya didasarkan atas dasar prestasi proyek. Dan yang keenam, rencana angsuran ditetapkan atas dasar cash flow yang disusun berdasarkan analisis dalam feasibility study. Dasar-dasar pemberian kredit. Dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu ayat 1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikat dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang dijanjikan. Ayat 2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman pengkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Akuntansi kredit. Yang pertama, pada saat bank menandatangani perjanjian kredit dengan debitur, bank harus mengakui adanya kewajiban komitmen sebesar plafon kredit. Yang kedua, kredit diakui sebesar pokok kredit atau beki debit dan dibukukan sebagai rekening debitur yang merupakan buku pembantu dari buku besar atau kredit yang diberikan atau aktiva. Yang ketiga, provisi kredit yang dibebankan oleh bank kepada debitur sebesar 75% tertentu dari plafon kredit. Diakui secara akrual atau accrual basis dengan cara pembukuan pada akun. Yang keempat, biaya administrasi kredit yang dibebankan oleh bank kepada debitur dibukukan sebagai pendapatan operasional oleh bank. Yang kelima, bunga kredit bagi bank merupakan pendapatan yang diakui. Dan secara akrual untuk kredit yang tergolong performing loan dan secara kas untuk kredit yang tergolong non-performing loan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.